semua, berjumpa kembali bersama Ibu. Baiklah Ananda, sebelum memulai pembelajaran seperti biasa, Ibu selalu berdoa semoga Ananda selalu diberi kesehatan, selalu menaati segala peraturan protokol kesehatan dimanapun Ananda sedang berada. Tetap semangat untuk belajar meskipun kita masih dalam situasi pandemik. Kemudian kita juga masih harus belajar di rumah, dari rumah. Tapi semangat untuk belajar kita tidak akan pernah berubah. Baiklah Ananda semuanya, pada kesempatan kali ini kita masih melanjutkan tema 4 globalisasi, subtema 2 globalisasi dan manfaatnya. Kalau di video sebelumnya kita di pembelajaran ketiga, maka pada kesempatan kali ini kita sudah masuk di pembelajaran 4. Fokus materinya itu di bahasa Indonesia dan PPKN. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pembelajaran 4 antara lain, yang pertama, kita akan menulis informasi dalam bentuk tulisan atau visual teks eksplanasi yang dibaca. Jadi nanti kita akan mengetahui bentuk tulisan atau visual teks eksplanasi itu yang bagaimana begitu. Kemudian selanjutnya menuliskan rencana sikap yang sebaiknya dilakukan dalam keragaman ekonomi. Baiklah Ananda semua, kita langsung melanjutkan ke materi pertama kita akan membahas tentang teks eksplanasi. Nah Ananda semua, kalau sebelumnya di pembelajaran 3 kita sudah membahas tentang struktur atau bagian teks eksplanasi dan bagaimana cara mencari informasi penting dalam teks eksplanasi itu sendiri, maka pada kesempatan kali ini kita akan mengetahui cara menulis informasi dalam bentuk tulisan dan visual teks eksplanasi. Nah, yang pertama, untuk menuliskan informasi dalam bentuk tulisan atau visual teks eksplanasi, yang pertama adalah menentukan tema, informasi pentingnya apa, kemudian topiknya apa, ide pokoknya apa yang akan kita buat, kemudian selanjutnya membuat atau memilih gambar atau media yang sesuai. Nah, kalau menentukan tema, informasi penting, topik, ide itu berkaitan. Misal Ananda ingin membuat cerita tentang teks eksplanasinya tentang gempa bumi. Nah, berarti kan temanya gempa bumi. Informasi pentingnya apa? Terjadi di mana, kapan, terus berapa korbannya, topiknya. Kalau topik itu berkaitan dengan tema ya. Berarti gempa bumi di wilayah Sumatera, Indonesia. Nah, informasi pentingnya tuh data, terutama data. Kemudian ide pokoknya apa gitu. Ide pokok yang ingin dibahas tuh apa gitu. Nah, kemudian membuat dan memilih gambar ini seperti dokumen ya. Biasanya kan kalau ada bencana, kemudian ada musibah itu kan ada dokumentasi gambar. Nah, itu bisa digunakan. Selanjutnya adalah media. Media yang ingin digunakan Ananda itu apa? Misalnya Ananda menulis kemudian membuat artikel atau membuat laporan yang Anda share di WA, kalau enggak di-share ke Facebook atau ke blog gitu ya. Kalau yang sudah pinter di blog atau bikin video di-upload ke YouTube. Nah, itu adalah salah satu cara kita untuk membuat atau menulis informasi dalam bentuk tulisan dan visual teks eksplanasi. Nah, ini Ibu ada contoh bentuk tulisan dan visual teks eksplanasi. Nah, ini Ibu ambil contoh dari buku kalian. Sebenarnya teks eksplanasi itu yang dimaksud bentuk tulisan dan visual teks eksplanasi itu ya seperti yang di buku Anda itu. Nah, di buku Ananda itu adalah bentuk tulisan dan visual teks eksplanasi. Kenapa disebutnya visual? Karena dia kan ada bentuknya begitu. Kalau audio kan ada suara ya, kalau visual kan gambar begitu. Nah, jadi itu kan ada contoh gambar komputer laptop ya. Nah, begitu. Jadi maksudnya contoh bentuk tulisan dan visual teks eksplanasi itu informasi baik ilmiah ataupun alami yang Ananda dapat dibikin cerita, kemudian Ananda buat tulisan dan visualnya begitu. Bisa menggunakan gambar, kemudian jangan lupa teksnya begitu. Intinya kayak berita begitu Nana.
Jadi cara membuat teks eksplanasi dalam tulisan dan visual ya kurang lebih seperti ini. Ini sudah dalam bentuk visual ini nak, gitu ya. Kan udah ada gambar dalam bentuk gambar dan tulisan begitu. Selanjutnya untuk materi kedua itu kita membahas tentang sikap yang sebaiknya dilakukan dalam keragaman ekonomi. Nah, di Indonesia kan kita beragam ya nak ya, ekonomi ya yang sudah kita bahas sebelumnya. Kalau ekonomi ini kan berkaitan dengan profesi ya, ada guru, pedagang, kemudian industri, ada yang karyawan, dokter. Kalau dokter itu kan ke jasa ya, jasa itu banyak, ada guru, ada dokter, perawat. Nah itu kan keberagaman ekonomi di Indonesia. Nah ya, kemudian keragaman ekonomi di Indonesia kan dipengaruhi oleh letak geografis ya. Kalau yang di dataran tinggi seperti di Kerinci, kalau di Jambi itu mayoritas penduduknya sebagai kebun teh gitu ya. Beda lagi kalau yang di dataran rendah, terutama yang dekat dengan laut, berarti kegiatan ekonominya itu sebagai nelayan gitu, kalau enggak pariwisata. Sedangkan kalau di perkotaan seperti kayak kita yang rasakan ini, mayoritas itu tentang jasa, guru, pilot, dokter, perawat, kemudian ada juga ya yang pedagang. Nah itu kan lebih ke jasa dan pedagang, dan industri perkantoran itu masuk dalam karyawan. Nah itu kan keberagaman ekonomi yang ada di lingkungan kita. Kemudian bagaimana sebaiknya sikap kita menghadapi berbagai macam keragaman ekonomi di sekeliling kita? Yang pertama, bersaing secara jujur, kemudian menghargai orang lain. Yang ketiga, bersikap secara adil. Yang keempat itu tidak merasa ekonominya rendah atau kita tidak memandang rendah diri kita. Yang terakhir itu berperilaku yang baik kepada siapapun. Nah ini kurang lebih ada 5 contoh sikap yang sebaiknya kita lakukan atau sebaiknya kita terapkan pada diri kita untuk menghadapi keragaman ekonomi yang ada di lingkungan kita gitu. Nah, kemudian ini ada tugas. Tadi kan kita sudah membahas 2 pokok materi ya tentang teks, cara membuat teks eksplanasi ya, tulisan dan secara visualnya tuh bagaimana, tadi sudah dijelaskan. Kemudian kita membahas tentang sikap kita terhadap keragaman ekonomi juga sudah dijelaskan. Ini ada tugas. Yang pertama, silahkan Ananda baca ulas baca kembali teks teknologi pada era globalisasi, lalu jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Nah, untuk nomor 1 ini silahkan cek di buku temanya, itu ada di pembelajaran 4 untuk nomor 1 ya. Silahkan cek soalnya di situ. Kemudian untuk nomor 2, tuliskan 3 contoh sikap yang harus kita lakukan dalam menghadapi keberagaman ekonomi. Kemudian yang ketiga yaitu jelaskan analisismu mengenai manfaat internet untuk memajukan perdagangan bagi usaha UKM ya. Nah, silahkan Ananda menjawab tugasnya di buku latihan, pengumpulan dan pengiriman tugas seperti batas waktu yang telah ditentukan. Ingat untuk nomor 1 silahkan Ananda cek kembali pertanyaan-pertanyaannya di buku tema pembelajaran 4. Selanjutnya kalau untuk teksnya yang sebelumnya itu sudah ada, kalau mau lebih jelasnya lagi boleh dicek di buku tema pembelajaran 4 gitu ya. Nah, sekiranya hanya itu yang Ibu bisa sampaikan pada pembelajaran 4 kali ini. Semoga bermanfaat. Apabila masih ada yang kurang dimengerti atau dipahami, boleh didiskusikan di grup WA atau japri Ibu atau di kolom komentar. Nah, Ibu berharap apa yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat, bisa diterima. Ibu ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.